أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nuwun matur wonten ngarsanipun para sepuh, sesepuh pinesepuh sesepuh, para alim, para ulama ingkang satuhu dahar kinurmatan. Yang saya hormati pengurus takmir beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, jamaah Masjid Al-Barokah. Tidak lupa yang saya hormati rencang-rencang marbot yang insya Allah ini termasuk golongan yang nanti di yaumul kiamah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rekan-rekan marbot ini hatinya mu'allaqun bil masajid, bocah-bocah enom yang hatinya terpaut dengan masjid. Tidak hanya terpaut, malah tememplek teng masjid. Yang tidurnya di masjid, makannya di masjid, mandinya di masjid, semuanya dilakukan di masjid. Tapi tidak usah khawatir teman-teman marbot ya, kita sehati ya. Saya juga pernah jadi marbot 6 tahun di Masjid Nurul Huda Surakarsan, depan pendopo Taman Siswa. Insya Allah kalau rekan-rekan yang tinggal di masjid sungguh-sungguh memakmurkan masjid, nanti selesai kuliah dapat berkahnya memakmurkan masjid. Amin insyaallah. Dan juga kepada seluruh Bapak Ibu, adik-adik yang rawuh di majelis ini, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dan yang paling utama, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya di malam yang berbahagia ini, malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Kita dapat bersama-sama hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah Bapak Ibu sehat semuanya, Bu. Amin alhamdulillah. Mudah-mudahan amalan kula panjenengan sedaya, baik yang lalu, yang sedang kita lakukan maupun yang akan kita lakukan, oleh Allah dicatat menjadi amal soleh, amal kebaikan bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya,
Mudah-mudahan di yaumul kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali mengingatkan tausiah pada malam hari ini, mari bersama-sama kita mendoakan bangsa kita. Bangsa kita itu sejak Januari 2021 banyak diberikan ujian. Kalau tahun kemarin bulan Maret itu sudah mulai COVID pertengahan. Kemudian awal tahun 2021 Allah memberikan ujian kepada bangsa kita berupa musibah jatuhnya pesawat Kemudian disambung apa Bu? Tanah longsor, kemudian gempa bumi, kemudian banjir. Nah, baru saja kemarin kapal selam Nanggala 402 juga oleh Allah diberikan ujian berpatroli menjaga laut Indonesia untuk selama-lamanya. Kita tentu berdoa kepada sahabat kita, saudara kita, kru Nanggala 402 yang berjumlah 53, mudah-mudahan sedanipun sedo ingkang husnul khatimah, seluruh amal kebaikannya diterima oleh Allah, dosa kesalahannya diampuni, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan seluruh ujian yang diberikan Allah kepada bangsa kita menjadikan kula panjenengan sedaya semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan kula panjenengan sedaya saged mendhet hikmah pelajaran dari seluruh musibah yang terjadi di negara Republik Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan merefleksikan kembali, akan mengingat kembali tentang nuzulul Quran. Kula percados bilih Bapak Ibu setiap tahun memperingatinya, dan setiap tahun pula kemudian diingatkan tentang nuzulul Quran. Secara sederhana, nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran, turunnya Al-Quran. Nah, istilah yang merujuk kepada peristiwa penting penurunan Al-Quran secara keseluruhan. Jadi Al-Quran itu turun dua tahap Tahap yang pertama itu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau rumah kemuliaan atau rumah di langit. Baru periode yang kedua itu dari Baitul Izzah diturunkan secara berangsur-angsur kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua periode. Periode pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian periode kedua itu secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu secara keseluruhan. Baru kemudian dari Baitul Izzah ke baginda Rasul itu diturunkan secara berangsur-angsur, dan turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan ya. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil ya. Menika surat Al-Baqarah ayat 185. Lalu Al-Quran itu sendiri apa? Al-Quran itu adalah kalamullah ya. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril ya. Kemudian ayat pertama yang diturunkan tadi dibaca oleh imam di dalam sholat Isya surat Al-Alaq ya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ya. Di mana pada ayat satunya berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai ayat 5 ada kalimat penting yang kemudian menjadi catatan kula panjenengan sedaya ya. Di ayat pertama ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu ya. Iqra, 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 bacalah, bacalah, bacalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari ya. Di mana berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Syekh Mahmud Basa bahwasanya ketika itu baginda Rasulullah berkhulwat di Gua Hira itu pada tanggal 17 Ramadan ya, 13 tahun sebelum Hijriah, bertepatan dengan tahun 6010 Masehi. Nah, bulan Juli ini di dalam catatan yang saya terima, dan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini sedikit banyak saya sarikan ya dari tulisan Ustadz Haji Mamun Budianto ya. Beliau dosen UIN, saat ini sampun purna, sekaligus senior kami di Badan Koordinasi TKA TPA Provinsi DIY, dan beliau termasuk yang bersama-sama dengan Ustadz Haji Asad Humam menyusun Iqra yang sampai saat ini digunakan sebagai panduan bagi putra-putri kita untuk belajar membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nimutaken dumateng kula panjenengan sedaya bilih Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.236 ayat. Ini menurut riwayat Hafiz, ada jumlah ayatnya itu ada beberapa perbedaan. Kemudian ada riwayat lain menurut riwayat Ad-Dur itu jumlah ayatnya 6.262. Kemudian ada pula yang mengatakan menurut riwayat Warsi itu ada 6.214. Nah, ini kalau kita melihat dari sisi jumlah juz, surat dan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah kemudian kalau kita tinjau dari berdasarkan turunnya Al-Quran itu kita bagi menjadi dua ya. Ada yang namanya Makkiyah, ada yang namanya Madaniyah. Kalau Makkiyah itu ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kalau Madaniyah itu ya ayat-ayat yang turun ketika Nabi sudah ada di Madinah. Tetapi kemudian ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang turunnya itu di sekitar
Mekah ya, meskipun setelah hijrahnya baginda Rasul, dan nadanya itu adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah saja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu Al-Qur'an itu adalah kitabullah, kalamullah. Ya. Mukjizat yang diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mukjizat ini merupakan mukjizat terbesar yang dapat disaksikan oleh seluruh umat manusia dimanapun dan sampai kapanpun sepanjang masa ya. Nah, karena ini mukjizat, tentu ada bukti kebenaran akan kemukjizatan Al-Quran. Ustaz Mangun Budianto menyebutkan ada 5 bukti bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, fasahah dan balaghahnya, terus keindahan susunan dan gaya bahasanya itu wonten bandinganipun, tidak ada bandingannya. Menika wonten Al-Qur'an dipun firmanaken di dalam surat Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Terus Al-Baqarah 23 ini tantangan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang diturunkan langsung oleh Allah kepada baginda Rasul, sehingga ditantang mereka. Nek ora percaya bahwa ini adalah kalamullah, yo tak tantang sampeyan gawe sing semisal dengan Al-Quran, baik dari sisi keindahan bahasanya, susunan katanya dan lain sebagainya. Akhirnya ya mereka tidak mampu untuk kemudian membuat yang semisal. Nah, ini tanda bahwa ini memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memang betul-betul mukjizat. Nah, kemudian yang kedua, bukti kebenaran dan kemukjizatan Al-Quran, di dalamnya terdapat berita dan janji mengenai masa yang akan datang yang kemudian terbukti kebenarannya. Misalnya kabar akan terjadinya perang antara bangsa Rum dan Persia, menika dipun abadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Rum ayat 2 sampai 5, yang artinya telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi bagi Allah urusan sebelum dan sesudah mereka menang, dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ada catatan kaki di dalam surat Rum ayat 2 sampai 5 yang menjelaskan bahwa bangsa Romawi itu maksudnya Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel, menika Istanbul. Nah, kemudian di negeri yang terdekat itu maksudnya negeri Arab, yaitu Syria dan Palestina, sewaktu menjadi jajahan kerajaan Romawi Timur. Nah, kemudian bangsa Romawi adalah satu bangsa yang beragama Nasrani yang mempunyai kitab suci, sedang bangsa Persia
adalah beragama Majusi ya. Menyembah api dan berhala, mereka musyrik ya. Kedua bangsa itu saling perang memerangi. Ketika tersiar berita kekalahan bangsa Romawi oleh bangsa Persia, maka kaum musyrik Mekah menyambutnya dengan gembira. Karena kaum musyrik Mekah ini kan bersekutu ya, berpihak kepada orang musyrikin Persia. Sedangkan kaum muslimin berduka cita karenanya. Nah, kemudian turunlah ayat ini, dan ayat berikutnya menerangkan bahwa Romawi setelah kalah itu akan mendapat kemenangan dalam masa beberapa tahun saja. Hal itu benar terjadi. Beberapa tahun sesudah itu menanglah bangsa Romawi dan kalahlah bangsa Persia. Nah, dengan kejadian yang demikian nyatalah kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, dan kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah. Nah, kemudian setelah 3-9 tahun waktu antara kekalahan bangsa Romawi dengan kemenangannya bangsa Romawi itu adalah kira-kira 7 tahun. Jadi ada selisih 7 tahun ya, yang saat itu dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih ya, pada kerajaan Turki Utsmani. Nah, ini betul-betul terjadi ya. Jadi belum kejadian, tetapi ayat itu sudah menjelaskan, di Ar-Rum itu sudah menjelaskan tentang kemenangan bagi umat Islam, dan beberapa tahun kemudian terjadi. Nah, ini insya Allah kalau enggak mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin enggak akan terjadi. Nah, selanjutnya tanda kebenaran dan kemukjizatan Al-Quran yang ketiga, di dalamnya terdapat fakta-fakta ilmiah yang tidak mungkin diketahui di tanah Arab pada waktu itu. Nah, namun fakta-fakta tersebut kemudian di belakang hari atau belakangan, khususnya di masa modern ini, terbukti kebenarannya. Nah, terus banyak yang kemudian diungkap oleh Al-Quran di zaman modern ini, kemudian cocok sambung ya. Ada banyak penemuan-penemuan yang sesungguhnya itu sudah terekam di dalam Al-Quran. Misalnya tentang kejadian manusia, ini di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Kemudian peredaran matahari, kemudian teori kesatuan alam dan lain sebagainya. Ada banyak penemuan-penemuan ilmiah yang kalau kemudian dipun satoaken kalian sumber asli pun menika Al-Quran, itu ternyata penemuan-penemuan itu sudah digagas, sudah diawali oleh Al-Quran, sudah ada di dalam Al-Quran. Maka ini tanda kemukjizatan dan kebenaran Al-Quran. Nah, kemudian tanda yang keempat, pembawanya hanyalah seorang nabi yang ummi ya. Maksudnya tidak tahu baca tulis ya. Baginda Rasul ini lah mboten saged maca, mboten saged nulis, tidak pernah belajar di sekolah dasar, nah, apalagi perguruan tinggi ya. Tidak dikenal memiliki guru, seorang ulama atau cendekiawan, dan tidak memiliki alat-alat informasi kata sak menika wonten HP, Android dan lain sebagainya. Beliau tidak memiliki itu, sehingga tidak memungkinkan untuk belajar jarak jauh. Nah, tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan Al-Quran yang berisi fakta-fakta ilmiah yang hebat. Nah, tentu tidak lain wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin baginda Rasul itu pinter nulis, pinter moco, pinter ndamel sastra, mungkin malah mengatakan, "Wo, lah ya pantesan wong baginda Rasul itu pinter nulis, pinter sastra, kalau kemudian bisa membuat kalimat-kalimat yang indah ya wajar." Tetapi
beliau ini orang yang ummi ya, tidak tahu baca tulis, tetapi bisa membuat bisa menyampaikan ya, Al-Quran. Nah, itu bukti bahwa Al-Quran itu betul-betul mukjizat dan kebenarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda yang kelima, terjamin keselamatan dan kemuliaannya sepanjang masa. Terbukti naminipun Al-Quran niku teng pundi-pundi sami kathah ingkang apal Al-Quran. Hafidh berapa ribu ya, yang kemudian hafal Al-Quran. Bahkan putra-putri kula panjenengan sedaya yang masih kecil-kecil itu juga mudah sekali menghafal Al-Quran, sehingga originalitas keasliannya itu senantiasa terjaga. Kalau kemudian ada yang mencoba memasukkan Al-Quran, salah satu hurufnya atau kalimatnya itu diganti, itu kemudian ketahuan, karena banyak hafidh-hafidhah yang kemudian ikut menjaga originalitas Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal tadi telah disampaikan bahwa Al-Quran itu sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini yang kemudian penting ya untuk kita resapi, kita hayati, bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka sudah seharusnya kalau panjenengan sedaya sebagai seorang muslim itu kemudian mempelajarinya ya, dan menempatkan Al-Quran sebagai fungsi yang sebenarnya, hudal linnas ya. Jadi kita harus menempatkan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kados kula panjenengan sedaya ketika membeli sepeda motor nggih, Bapak Ibu kula panjenengan sedaya membeli sepeda motor di dealer, itu kemudian ada buku petunjuk nggih, ada guiding ya, buku petunjuk untuk penggunaan dan perawatan motor. Supaya apa? Supaya motornya awet, tidak cepat rusak dan tidak membahayakan bagi penggunanya. Nah, Al-Quran itu juga mempunyai fungsi yang sama sebagai guiding ya, petunjuk hidup untuk kita semuanya di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, supaya kula panjenengan sedaya selamat dunya, selamat akhirat ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan ya, salah satu kegelisahan baginda Rasul ya, di dalam Al-Quran. Rasul berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30 nih. Mbok pilih kula panjenengan sedaya ngraosaken bagaimana sekarang ini Al-Quran banyak ditinggalkan ya. Nah, ada beberapa indikator seseorang itu meninggalkan Al-Quran. Nomor setunggal, umat Islam yang tidak memiliki Al-Quran. Insyaallah jamaah Masjid Al-Barokah sedanten saben kagungan Al-Quran nggih. Alhamdulillah. Itu tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, umat Islam yang memiliki Al-Quran, kagungan Al-Quran, tetapi tidak membacanya. Batas Al-Quran itu dipun simpen wonten lemari supados awet, mboten nate diwaca. Nah, itu termasuk indikator orang yang meninggalkan Al-Quran, punya Al-Quran yang mboten nate diwaos. Kula percados nek jamaah mriki insyaallah sedanten sampun turun maos Al-Quran.
umpami bareng sakit maos Al-Qur'an nggih belajar Iqra, mboten napa-napa. Itu salah satu ikhtiar, salah satu usaha. Nah, kemudian indikator yang ketiga apa? Tanda yang ketiga orang itu meninggalkan Al-Qur'an. Umat Islam yang memiliki Al-Qur'an rajin membacanya, rajin membacanya, tetapi tidak mengerti isinya. Terus umat Islam sing kagungan Al-Qur'an mulai maca Al-Qur'an wis sregep, nang mboten nate mempelajari isinya. Maknanya, artinya itu tidak pernah dipelajari. Nah, kemudian tanda yang keempat, umat Islam yang memiliki Al-Qur'an rajin membacanya, mengerti isinya, nang mboten dipun amalaken. Sinau Al-Qur'an nggih pinter nggih, demes nggih, paham isinipun, nang nyuwun sewu mboten dipun amalaken. Apa ya ana lho Mas, nggih wonten ya, ada ya. Kemudian yang tanda yang kelima, umat Islam yang memiliki Al-Qur'an rajin membacanya, mengerti isinya, mengamalkannya, tetapi untuk dirinya sendiri, tidak diajarkan kepada orang lain, ora didum karo kanca-kancane, karo tangga-tanggane, karo jamaahnya, tidak dibagikan kepada umat Islam yang lain. Maka yang namanya umat Islam itu ya tentu ketika sudah membaca, mempelajari, mengerti isinya, mengerti tafsirnya, kemudian diamalkan dan dibagikan kepada orang lain. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang kula panjenengan sedaya mbok pilih sampun familiar, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Terus kula panjenengan sedaya jangan sampai menjadi orang yang kemudian dicap sebagai orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Mas, kok indikatoripun kok abot banget, kudu ngono kuwi. Ini indikator ideal. Engkang baten yang paling utama, yang paling penting kula panjenengan sedaya senantiasa ikhtiar untuk mempelajari Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh. Bagi kita yang belum bisa membaca Al-Qur'an, tahapannya ya belajar membaca Al-Qur'an ya. Bagi yang sudah bisa, mungkin gradul ya ditahsin, di apa namanya, dibenerke, dijekke ya, nah, kepada orang yang mampu, sehingga menjadi lebih baik dan lebih baik dari sisi bacaanipun ataupun dari sisi memahami makna yang tersurat dan tersirat di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa mempelajari Al-Qur'an niku nggih boten pikantuk asal. Asal niku maksudipun sinau dewi. Sing apik niku nggih wonten gurunipun. Putra-putri kita itu belajar ngaji, nek gurunya fasih membacanya, fa insyaallah nanti anak-anak itu juga akan fasih karena guru yang mengajarkan itu pas. Tetapi kalau guru yang mengajarkan itu tidak pas bacaannya, maka putra-putri kita juga akan meniru, ya, dan seterusnya. Nah, begitu juga di dalam memahami Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, makna yang tersurat dan tersirat itu juga ada tahapannya, ya. Istilahipun jangan sampai orang hanya belajar Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dari Qur'an saja kemudian diamalkan, ya. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Tetapi
ada tahapannya ya. Kita ada yang namanya hadis Nabi, kemudian ijma ulama dan seterusnya, itu menjadi komponen kita belajar memahami Al-Quran. Supados nopo? Supados pemahaman kita itu utuh ya. Utuh itu ya dilihat dari berbagai disiplin ilmu. Nek mboten utuh mengke kados nyun sewu tiyang wuta ingkang mendefinisikan gajah. Nanti orang buta yang pertama disuruh pegang gajah, yang dipegang telalenya, kemudian ditanya, gajah niku bentuke napa? Gajah niku bentuke bunder dawa, karena kebetulan yang dipegang telalenya. Kemudian orang yang kedua disuruh pegang, yang dipegang telinganya. Yo ditangketi, gajahnya bentuke napa Pak? Gajah niku bentuke pipih rada ombol. Soalnya ketika dipegang itu yang dipegang telinganya. Ya, yang satunya ditanya lagi, jawabannya beda. Karena yang dipegang badannya, gajahnya bentuknya Pak? Gajahnya bentuknya gede, bunder gede. Nah, kemudian yang terakhir ditanya pula, gajah bentuknya apa Pak? Gajah itu bentuknya bulat cilik, yuk pucuknya ada rambutnya. Nah, yang dipegang ekornya. Nah, kalau orang mempelajari Al-Quran hanya dari sudut pandang ilmu pengetahuan nanti tidak sempurna. Nah, maka Al-Quran itu punya fungsi, salah satunya itu saling memberikan penjelasan antara ayat satu dan yang lain. Nah, ini yang pertama ya. Jadi Al-Quran itu memberikan fungsi penjelas untuk ayat satu dan ayat yang lain. Contohnya pun surat Al-Fatihah, di surat Al-Fatihah itu Siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Nah, dalam ayat ini dijelaskan siapakah orang-orang yang diberikan nikmat itu. An'amta alaihim, orang-orang yang diberikan nikmat itu siapa? Nah, kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 69 Allah menjawab, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Yaitu para nabi, siddiqun, syuhada, dan orang-orang yang sholeh ya. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Terus Al-Quran itu menjadi penjelas antara ayat satu dan ayat yang lain. Nah, kemudian yang kedua, memahami Al-Quran itu dengan sunnah Nabi yang sahih ya. Nah, Ibnu Taimiyah berkata, cara yang paling sahih dalam memahami Al-Quran adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran ya. Jika engkau tidak menemukan itu, engkau mengambil sunnah, karena sunnah adalah penjelas Al-Quran. Nah, kemudian Imam Syafi'i mengatakan seluruh yang dihukumkan oleh Rasulullah SAW adalah dari apa yang beliau peroleh dari Al-Quran. Contoh pemahaman Al-Quran dengan sunnah sebagai berikut. Terus Al-Quran dijelaskan oleh sunnah ya. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang memerintahkan sholat. Namun penjelasan bagaimana melakukan sholat itu hanya akan kita temukan di dalam sunnah Rasul ya, di dalam hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul ya. Misalkan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Terus syariatipun niku dijelaskan di dalam hadis dan fikih itu. Maka kalau kemudian kita hanya belajar dari Al-Quran saja tanpa menggunakan perangkat ilmu yang lain, samangke saged klentu anggenipun memahami makna yang tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran. Maka yang selalu penting untuk kemudian
kita belajar dari seorang guru. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain misalkan ungkapan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal mustaqim itu jalan yang lurus, itu artinya Islam atau Al-Quran atau sunnah Nabi atau sunnah Khulafaur Rasyidun. Nah ini maka kemudian nyinsawi namanya belajar Al-Quran supaya kita mendapatkan pemahaman yang komplit, tidak kemudian ngebom, tidak kemudian sedikit-sedikit membid'ahkan saudaranya yang setiap hari juga mengucapkan syahadat, tidak membid'ahkan atau mengkapling surganya sendiri, konco-koncone dianggap sesat semuanya, bid'ah semuanya. Maka kula panjenengan sedaya perlu untuk kemudian belajar Al-Quran dari gurunya dan juga mempelajari Al-Quran dengan perangkat-perangkat ilmu yang lain, sehingga pemahaman kula panjenengan sedaya menika saged sampurna. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ini penting bagi kita semuanya, dengan situasi dan kondisi yang ada secara ideal tadi kami sampaikan. Nah kemudian mungkin berat bagi kita kalau kemudian menjadi orang yang ideal, tetapi paling boten kula panjenengan sedaya saged mengambil peran, memberikan kontribusi, bisa berpartisipasi di dalam rangka menjaga Al-Quran, berpartisipasi di dalam pendidikan Al-Quran. Bagi siapa? Bagi kula panjenengan sedaya, bagi putra putri kula panjenengan sedaya, untuk generasi penerus kula panjenengan sedaya. Nah, untuk itu ada beberapa peran yang kemudian bisa kita ambil dan nanti kita bisa memilih sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kula panjenengan sedaya. Yang pertama, berperan jadi penyelenggara, pemikir dan penggerak aktif pendidikan Al-Quran. Dados pilih menika kagem para kiai, para ustadz, para guru ingkang wonten pondok pesantren, madrasah diniyah ataupun TPA atau di sekolah-sekolah Islam. Nah ini menjadi mengambil peran itu ya. Karena tidak semua orang kemudian mampu mengambil peran sebagai penyelenggara pendidikan Al-Quran. Nah kalau kita bisa mengambil peran itu kita ambil. Kalau kemudian tidak bisa, nah kita mengambil peran yang lain. Nah ini ada. Yang kedua, berperan jadi ustadz-ustadzah, pembina dan pengasuh aktif di dalam pendidikan Al-Quran. Nah, mbok pilih rencang-rencang marbot ingkang wonten ing masjid punika nggih. Selain kemudian memakmurkan masjid, salah satunya dengan menggiatkan kegiatan pendidikan Al-Quran, buta huruf Al-Quran untuk adik-adik, dan mungkin bagi orang tua kalau kemudian ada yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah kemudian yang ketiga, peran yang bisa kita ambil sebagai penyandang dana, donatur ataupun sponsor. Nah niki nek kula panjenengan sedaya mungkin ada di antara kita termasuk orang yang sibuk bekerja, tidak punya waktu untuk melakukan nomor 1 dan 2, maka bisa menjadi nomor yang ketiga sebagai penyandang, sebagai donatur, sebagai sponsor untuk tegaknya pendidikan Al-Quran. Nah kemudian yang keempat, sebagai pendorong agar anak-anaknya, nah menika pendorong kagem putra putri kula sedaya, cucu-cucunya, terus anak tetangga dan semuanya saja yang ada di lingkungan terdekat kita khususnya, untuk kemudian aktif di dalam proses belajar memahami Al-Quran. Ya, belajar Al-Quran ya pokoknya iqra mulai dari belajar awal sampai kemudian membaca, memahami, mengamalkan dan mengajarkan. Nah ini harus ada komponen pendukungnya supaya menikah sakit sukses. Nah kemudian yang kelima, aktif menghilangkan segala hambatan, gangguan dan segala hal
yang akan menggagalkan gerakan pendidikan Al-Quran. Dados nggih ikut menyemangati, mensupport, memotivasi supados napa? Supados gerakan pendidikan Al-Quran menika saged berjalan dengan lancar, dengan sukses ya, mengantarkan generasi yang Qur'ani menuju masa depan yang gemilang. Nah, itu kalau visinya TKA DDIY. Kemudian yang terakhir menjadi teladan bagi putra putri kita, bagi keluarga kita, anak cucu kita dan lingkungan di dalam gerakan tersebut ya. Terus kula panjenengan sedaya monggo mengambil peran yang mana ya. Kalau bisa mengambil peran semuanya, sebagai penyelenggara, sebagai ustadz-ustadzah, sebagai penyandang dana, kemudian sebagai pendorong, sebagai penghilang hambatan, sekaligus menjadi teladan. Nah ini sangat bagus sekali. Tapi mungkin kula panjenengan sedaya memiliki keterbatasan. Maka kula panjenengan sedaya monggo mengambil peran yang kemudian bisa untuk kita lakukan ya. Minimal kula panjenengan sedaya saged dados contoh nggih, teladan kagem putra putri kula panjenengan sedaya, kagem keluarga, kagem tetangga, kagem lingkungan sekitar. Lajeng ingkang terakhir menika manfaat nggih, manfaat sinau Al-Quran, manfaat mempelajari Al-Quran, manfaat membaca Al-Quran ya. Kata baginda Rasul di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafi'an li ashabihnya. Barang siapa yang membaca Al-Quran nanti di hari pembalasan di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran bagi orang-orang yang membacanya, li ashabi, bagi para pembacanya, bagi para penghafalnya, bagi para mufassirin, orang-orang yang menafsirkan Al-Quran, mempelajari, mengamalkan dan mengajarkannya. Nah ini selain baginda Rasul yang memberikan syafaat, itu ternyata Al-Quran ya. Syafi'an li ashabih, memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Nah kemudian pahala yang diberikan, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan dengan membaca huruf tersebut ya. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan di setiap huruf ya. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dados kula panjenengan sedaya mau suratul Fatihah niku ganjaranipun sampun kathah sanget. Amargi napa? Setunggal huruf menika dipun paringi ganjaran 10 kebaikan, tinggal dikalikan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi hikmah dari nuzulul Quran yang intinya mengingatkan kita kembali untuk kemudian bersemangat di dalam membaca Al-Quran, mempelajari makna yang tersurat dan tersirat, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan jangan lupa untuk kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk senantiasa iqra'ul Quran ya, membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita semuanya untuk lebih sungguh-sungguh lagi di dalam membaca Al-Quran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.